Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Rosyida Sadzia Afifa dengan RP 5120521019. Jadi pada presentasi kali ini pada mata kuliah statistika, saya akan menjelaskan materi yang sangat menarik, tentunya sangat bermanfaat juga buat kita semua untuk penelitian gitu ya. Jadi yang akan saya jelaskan di presentasi kali ini yaitu sampel berpasangan. Wah, ternyata bukan hanya pria dan wanita saja yang berpasangan, tapi sampel juga berpasangan. Nah, sampel sendiri itu apa sih? Jadi, sampel sendiri itu merupakan sebagian objek dari populasi yang diambil untuk menjadi sumber data penelitian. Karena populasi sendiri itu kan berjumlah banyak, bahkan tidak terbatas gitu kan. Jadi tidak memungkinkan dalam praktiknya jika kita meneliti satu persatu. Jika meneliti satu persatu, kita juga akan keterbatasan waktu penelitian, kita juga menghabiskan biaya dan sumber daya manusia yang membuat peneliti itu hanya menggunakan sumber data gitu kan. Terus juga kalau penelitian dengan sampel itu lebih mudah daripada populasi karena banyaknya karakteristik dari populasi itu. Jadi ketika kita menggunakan populasi justru akan lebih membuat kelelahan fisik dan mental peneliti gitu, sehingga akan banyak terjadi kekeliruan. Jadi sampel ini penting gitu digunakan untuk penelitian, seperti itu. Nah, untuk materi sendiri di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada pengertian dari sampel berpasangan. Apa sih sampel berpasangan? Apakah sampelnya ini ada cewek dan cowok seperti itu. Terus yang kedua ada UGT sampel berpasangan. Kemudian yang ketiga ada waktu UGT sampel berpasangan dan yang keempat ada contoh kasus UGT sampel berpasangan dan yang kelima ada hipotesis dan perhitungan UGT sampel berpasangan. Kemudian yang terakhir ada contoh kasus pengerjaan UGT sampel berpasangan. Oke, apa itu sampel berpasangan seperti yang saya jelaskan tadi, sampel itu apa? Jadi kalau sampel berpasangan itu diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yakni diukur sebanyak 2 kali, yaitu sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Maksudnya subjek yang sama ya, misalnya subjek yang kita teliti itu sama misalnya mahasiswa gitu atau masyarakat Indonesia atau apa gitu, pokoknya objeknya itu sama tapi perlakuannya yang berbeda seperti itu. Entah perlakuannya itu sebelum diapakan atau sudah diapakan seperti itu ya. Nah, UGT sampel berpasangan ini lebih tindak lanjutnya dari sampel berpasangan sih. Jadi UGT sampel berpasangan itu seringkali disebut sebagai paired sample t-test. Jadi UGT ini digunakan untuk data sampel berpasangan. Tujuannya itu membandingkan rata-rata dua variabel untuk suatu grup sampel tunggal. Jadi uji ini tuh menghitung selisih antara nilai dua variabel untuk tiap kasus dan menguji apakah selisih rata-rata tersebut bernilai 0. Syarat dari UGT sampel berpasangan sendiri itu terdapat yang pertama terdapat dua sampel yang akan diuji atau dibandingkan satu sama lain. Terdapat hubungan antara dua sampel yang diuji, seperti itu. Nah, UGT berpasangan ini tuh umumnya menguji perbedaan antara dua pengamatan, ya kan? Seperti yang disebutkan di syaratnya itu menguji dua sampel yang akan dibandingkan satu sama lain. Sehingga uji seperti ini dilakukan pada subjek yang diuji untuk situasi sebelum dan sesudah proses atau subjek yang berpasangan atau serupa atau sejenis. Nah, contohnya nih, misalnya ketika kita mengadakan penelitian, kan menguji banyaknya gigitan nyamuk sebelum diberi lotion anti nyamuk merek tertentu maupun sesudahnya. Nah, maka kita menggunakan UGT sampel untuk mengetahui rata-rata dua variabel untuk suatu grup sampel tugas gitu ya kan. Kita bisa membandingkan seperti itu. Bisa compare. Oke, kapan nih menggunakan sampel berpasangan? Apakah
kita menggunakannya soal penelitian atau bagaimana. Jadi menggunakan sampel berpasangan itu yang pertama uji komparasi antar dua nilai pengamatan. Jadi misalnya sebelum dan sesudah digunakan pada uji parametrik di mana syaratnya sebagai berikut, yaitu satu sampel setiap elemen mempunyai dua nilai pengamatan. Yang kedua merupakan data kuantitatif atau datanya itu bukan sebuah pendapat ya kan. Penelitian kan ada kuanti dan kualitatif seperti itu. Jadi untuk menguji sampel pasangan ini digunakan untuk kuantitatif dalam rasio interval. Kemudian yang terakhir adalah berasal dari populasi dengan distribusi normal, yang berarti di populasi terdapat distribusi difference sama dengan dia yang berdistribusi normal dengan min mu d sama dengan 0 dan variasinya sama dengan 1. Nah ini nih yang menarik untuk bisa dibayangkan gitu ya, bisa lebih paham, yaitu contoh kasus UGT sampel berpasangan. Seperti apa sih sampel berpasangan itu? Jadi selain yang tadi yang saya jelaskan, yaitu untuk menguji banyaknya gigitan nyamuk sebelum dan sesudah diberi lotion nyamuk merek tertentu, ini contohnya yaitu yang pertama ada, apakah terdapat perbedaan berat badan atau kilogram antara sebelum puasa dan sesudah puasa selama 1 bulan. Jadi sampel yang berpasangan itu yaitu, berat badan sebelum puasa dan berat badan sesudah puasa. Yang kedua adalah, apakah terdapat perubahan skor pengetahuan tentang gizi antara sebelum dan sesudah penyuntikan gizi, seperti yang dijelaskan di poin pertama. Kemudian yang terakhir, apakah terdapat perbedaan kadar kolesterol dalam darah atau mg% yang diperiksa oleh dua alat yang berbeda. Jadi contoh pertama sama kedua ini satu individu dengan dua perlakuan yang berbeda, itu sebelum dan sesudah ya kan. Nah yang untuk 3 ini juga hampir sama, itu menguji perbandingan kadar kolesterol dengan dua alat yang berbeda, seperti itu. Nah ini nih hipotesis dalam UGT 2 sampel berpasangan. Jadi hipotesis atau karangan gitu ya kan, kita dapat menarik kesimpulan atau ya seperti itu. Hipotesisnya itu dalam UGT itu ada 3. Yang pertama ada uji dua arah, di mana uji dua arah ini pada hipotesis awal tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata 1 dan rata-rata 2. Sedangkan pada hipotesis alternatif sebaliknya, yaitu terdapat perbedaan rata-rata 1 dan rata-rata 2, yaitu H0 dibagi mu1 sama dengan mu2. Bukan dibagi sama dengan mu1 sama dengan mu2. Karena tidak terdapat perbedaan yang signifikan kan, berarti sama dengan. Kemudian yang H1, hipotesis yang pertama kan, ini hipotesis yang kedua mu1 tidak sama dengan mu2 karena terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata 1 dan rata-rata 2. Kemudian yang kedua ini uji satu arah, di mana pada hipotesis awal kelompok atau sampel 1 memiliki rata-rata sama dengan atau lebih besar dengan rata-rata kelompok 2, sedangkan hipotesis alternatif rata-rata kelompok 1 lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata kelompok 2, seperti itu. Bisa dilihat di kolom ini ya kan, H0 sama dengan mu1 lebih besar sama dengan mu2. Dan untuk H1-nya mu1 lebih kecil daripada mu2. Kemudian yang ketiga yaitu uji satu arah. Nah, ini kebalikan pada hipotesis kedua, di mana hipotesis awal kelompok atau sampel memiliki rata-rata sama dengan atau lebih kecil. Tadi kan lebih besar, jadi ini lebih kecil dengan rata-rata kelompok 2. Sedangkan hipotesis alternatif rata-rata kelompok 1 lebih besar dibandingkan dengan rata-rata kelompok 2. Tapi yang lebih biasa digunakan itu sebenarnya yang pertama, yaitu uji dua arah, seperti itu. Kemudian yang syaratnya ini ada hipotesis awal ditolak bila nilai T mutlak dihitung lebih besar dari T tabel, atau hipotesis awal diterima bila nilai mutlak dihitung lebih kecil dari T tabel, seperti itu. Nah, untuk menghitung T hitung sendiri ini ada rumusnya, yaitu T sama dengan X bar kali D kurangi mu 0 dibagi SD. D itu sama dengan selisih X1 dan X2 ya, ini dibagi akar N, di mana X bar D sama dengan sigma D per N, N itu jumlah sampel, SD sama dengan akar 1 per N min 1 sigma D kuadrat, ini buka kurung kurawa dikurangi sigma D
Maka 2 ini berbeda ya, ini kalau ini dikali, kalau ini totalnya dari D terus dipangkatin 2 terus dibagi N. Jadi di mana keterangannya D itu selisih X1 dan X2, kemudian N itu jumlah sampel, kemudian X bar itu rata-rata, dan SD itu standar deviasi dari D. Nah, untuk langkah-langkah uji 2 sampel berpasangan atau parity test itu ada 5 langkah untuk menentukan hipotesa atau kita bisa menemukan kesimpulan dari penelitian. Biasanya kan penelitian di akhir itu bisa kita tentuin nih, oh ketika kita melakukan perlakuan ini ternyata berhasil, kita bisa misalnya yang tadi nih, yang nyamuk gitu kan ya, ternyata kalau sesudah diberikan lotion itu gigitan nyamuk itu akan berkurang, seperti itu. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama ada tetapkan H0 dan H1. Hipotesis awalnya misal tidak ada perubahan antara gigitan nyamuk sebelum dan sesudah diberikan gigitan nyamuk. Kemudian yang H1 berarti terdapat perbedaan antara digunakannya lotion sebelum dan sesudah. Yang kedua, tetapkan titik kritis atau tingkat kepercayaan 95% atau tingkat kepercayaan 99% yang terdapat pada tabel T. Kemudian yang ketiga, tentukan daerah kritis dengan DB sama dengan N-1. Kemudian yang keempat ada tentukan T hitung dengan menggunakan rumus. Nah, yang tadi ya kan T hitung menggunakan rumus. Kemudian yang terakhir, lakukan uji signifikasi dengan membandingkan misalnya T hitung dengan T tabel. Uji signifikasi itu seperti yang ini, hipotesis awal ditolak dan hipotesis awal diterima. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti kita ke last practice yang ini. Nah, yang ini last practice itu ada sebuah contoh penelitian atau sebuah karangan penelitian, yaitu di mana suatu kegiatan penelitian eksperimental telah berhasil menemukan metode ABG sebagai metode baru untuk mengajarkan mata kuliah statistika dalam rangka uji coba terhadap efektivitas atau keampuhan metode baru itu dilaksanakan penelitian lanjutan dengan mengajukan hipotesis null nihil yang menyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan nilai statistika antara sebelum dan sesudah diterapkannya metode ABG sebagai metode mengajar mahasiswa MMB PENS 2020. Dalam rangka pengujian ini diambil sampel sebanyak 20 mahasiswa. Nah, gunakan taraf kepercayaan 95%, alfa sama dengan 5% untuk menguji pernyataan hipotesis tersebut. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba di kertas. Dari data yang didapatkan dari soal yang tadi, itu didapat kan ada sampelnya itu 20 mahasiswa. Berarti kita buat nih, namanya itu A sampai T ya kan. Berarti ini kan jumlahnya 20. Nah, terus untuk sampel berpasangan itu maksudnya itu seperti yang ini, misal nilainya yang sebelum sama sesudahnya. Nah, untuk nilainya itu kan nilai berpasangan, jadi kita nggak bisa nih merubah, misalnya 75 ini ditaruh di sampel nama C seperti itu. Jadi kita harus mempasangkan antara sebelum sama sesudah ya, seperti pria sama wanita gitu ya kan. Kita nggak bisa mengacak antara pria sama pria atau wanita sama wanita seperti itu. Jadi kita harus mencocokkan antara sampel A berarti yang sebelumnya misal 78, berarti sesudahnya 75. Dan ini tuh merupakan nilai 78 sama 75 itu dapat dari penelitian gitu. Ini hanya sebuah pemisalan saja ya yang nilainya. Kemudian yang B ini berarti sebelumnya misalnya nilainya 60, sudahnya 68. Kemudian C 55, sudahnya ada penaikan nih 59, dan sampai yang T ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan hipotesis yang digunakan. Ya, yang pertama kita menentukan hipotesis yang digunakan. Nah, hipotesis yang digunakan di sini itu saya menggunakan hipotesis yang H0 sama dengan μ1. Ini mohon maaf gambarnya kurang rapi. Kemudian yang H1-nya yaitu μ1 tidak sama dengan μ2. Jadi ini terdapat dua sampel, yaitu
dua hipotesis, yaitu hipotesis H0 sama hipotesis H1, di mana H0 itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Karena apa? Karena kan ini kan sama dengan ya ini kan sama dengan, berarti kalau mu1 sama mu2, mu1 itu sama dengan sampel, dua sampel, ya kan? Misal mu1 itu sebelum, terus mu2 itu sesudah. Jadi karena sama dengan berarti tidak ada perbedaan. Nah, untuk yang H1-nya sendiri ini tidak sama dengan mu2. Berarti antara sampel 1 sama sampel 2 itu terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, bisa dipahami sampai sini. Kemudian yang kedua adalah kita menentukan nilai alfa gitu ya. Ya, tadi di soal kan dijelaskan bahwa tingkat kepercayaan itu sama dengan 95%. Ya kan? Nah, berarti alfanya sama dengan 5%. Kalau alfa ini tuh kenapa alfa 5%? Karena nilai kepercayaan itu berbanding terbalik dengan 95%. Jika kepercayaannya 95%, maka alfanya itu 5%. Jadi kayak selisih dari 100%, seperti itu. Nah, berarti kalau alfanya 5%, berarti tingkat kritisnya atau tingkat kepercayaannya itu berarti sama dengan 0,05. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan daerah kritis dengan menghitung T-hitung, seperti itu. Itu yang tadi dijelaskan, kalau kita ingin menguji sampel pasangan, berarti kita harus menguji T-sampel itu. Nah, untuk mengetahui T-sampel berarti kita juga harus menghitung T-hitung. Nah, untuk rumus T-hitung sendiri itu, untuk lebih singkatnya dan lebih mudah dipahami, itu sama dengan T sama dengan sigma D, kemudian yang dibagi dengan N, dibagi dengan S, kemudian S-nya dibagi sama akar N. Nah, untuk mencari nilai T sendiri, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih nilai S-nya. Oke, jadi nilai S-nya itu bisa ditemukan dengan S sama dengan akar 1/N. N itu jumlahnya, jangan tutup kurung kurawa, sigma D kuadrat dikurangi sigma D pangkat 2. Ini berarti sigma kali D gitu ya, terus dibagi sama N. Nah, selanjutnya untuk lebih mempermudah nih ya, kita akan menghitung D itu kita dapat nilai D ini itu kita dapat dari X1 dikurangi X2. X1 itu apa, X2 apa? Jadi X1 itu sebelum, dan yang X2 berarti sesudahnya. Jadi mungkin untuk permudah kita buatnya di sini ya. Di sini, di X1, X2. Oke, mungkin untuk mempercepat kita skip. Dapat kita ketahui nih nilainya dengan X1 dikurangi X2. Berarti ini 78 dikurangi 75, berarti sama dengan 3. Terus kita pangkatin di D2 sama dengan 9. Sebenarnya saya mohon maaf sekali kalau hitungannya ini tidak rapi dan banyak coretannya gitu. Karena juga baru pemula juga ya kan.
Jadi mohon dimaklumi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, untuk sampel selanjutnya ya kita hitung 60 dikurangi sebelum dikurangi 10 dan 60 dikurangi 68 min 8 terus dikuadratkan. Min 8 kuadrat sama dengan 64 sampai selanjutnya sampai ke bawah seperti itu. Kemudian kita total 3 sampai sampel 20 min 17 itu totalnya adalah min 90. Kemudian yang di 2 itu sama dengan 1002. Nah, tujuannya untuk menghitung total ini kita gunakan untuk di tahap selanjutnya nih. Oke, kan kita udah tahu nih totalnya min 90 sama 1002. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung yang awal, yaitu kita menghitung standarisasinya atau S-nya terlebih dahulu. Nah, untuk S-nya sendiri itu kan rumusnya, kita masukkan dulu rumusnya. Ya, rumusnya seperti ini ya, kita tulis kembali maksud saya tadi. Jadi harus di skip. Kemudian kita masukkan aja nih nilainya. Karena sebenarnya matematika itu mudah sekali kalau kita tahu rumusnya dan kita tahu. Kalau kita tahu, oh ini rumusnya itu kita tinggal masukin ini gitu. Karena lebih sangat mudah nih, kita sangat mudah dipahami, jadi kita tinggal masukin. Kan akar akar 1, N-nya kan tadi 20, terus langsung aja 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Kemudian buka kurung kurawah, kemudian sigma D kuadrat. Total dari D kuadrat yang ini, sigma itu kan sama dengan jumlah ya. Berarti kita masukin aja nih yang 1002-nya. 1002 dikurangi sigma D, karena sigma kali D kuadrat, sigma D pangkat 2 itu beda sama yang ini. Berarti maksudnya itu yang ini min 90 ini kita akan kuadratkan terlebih dahulu, kemudian dibagi dengan sampelnya itu 20. Oh iya, ini harusnya dimasukin 90 nih. Kenapa dimasukin rumusnya lagi ya kan? Min 90 ya, min 90 kedua ini, mohon maaf sekali berantakan. Oke, langsung aja kita total pakai kalkulator ya, kita skip. Oke, jadi didapat 31,4211 tahu sama dengan 5,6054. Nah, setelah kita tahu nih 5,054 sebagai nilai standarisasinya atau nilai S-nya, kita bisa menentukan T hitung. Jadi kita melaju ke langkah keempat, yaitu menentukan T hitung. Nah, kita masukkan nih rumusnya yang ini. Ya kan, rumus yang ini kita tulis kembali aja ya. Kita skip. Oke, karena kita udah tahu rumusnya, berarti kita tinggal masukin aja. Karena statistika itu menyenangkan, bukan? Oke, kita masukkan sigma D itu kan min 90. Dan dibagi jumlah sampelnya, N-nya, yaitu 20. Kemudian kita bagi lagi sama S-nya yang tadi udah kita tentuin, yaitu kita tentuin ini 5,6054. Nah, terus dibagi akar N, berarti akar 20 seperti itu. Terus kita langsung aja hitung pakai kalkulator. Kalau bisa ya, ini gampang banget sih, min 90 bagi 20 itu sama dengan min 4,50. Terus yang ini kalau kalian merasa lebih susah dan aku juga merasa lebih susah, kita hitung pakai kalkulator. Ya, hasilnya adalah 1,2534. Kemudian kita hitung
hasilnya. Oke, akhirnya kita udah tahu nih, T hitungnya itu adalah min 3,5902. Jadi ini nanti kita gunain ke langkah yang selanjutnya, seperti itu. Oke, langkah yang ke sebenarnya belum kelima sih. Kita harus menentukan T tabelnya dulu. Nah, T tabel itu didapat dari yang alfa tadi 0,05 yang ini. Ya, yang 0,05 pokoknya harapannya itu saya coret-coret ini supaya kalian paham. Oke. Kemudian dibagi sama titik kritisnya seperti yang saya jelaskan tadi itu di B-nya itu N kurangi 1 berarti ininya adalah 19 gitu. Kita tulis 19 sama dengan ini dibagi ya, berarti sama dengan 2,093. Oke, kita udah nemuin T hitungnya, kita juga udah nemuin T tabelnya. Berarti kita bisa lanjut ke langkah yang kelima. Yang langkah kelima itu menentukan nilai aturan penolakan H0. Nah, perlu diingat tadi kan saya sudah pernah jelasin nih. Kalau misalnya H0 itu ditolak jika T hitung lebih besar dari T table atau P value lebih kecil dari alpha. Bentar, saya tulis dulu biar paham. Oke, jadi seperti ini. Ini nilai mutlak ya, nilai mutlak T hitung lebih besar dari T tabel. Ini T hitungnya lebih besar dari ini 2,093. Nah, sehingga langkah ke-6-nya kita bisa menentukan keputusannya. Yaitu dengan cara ya kita masukkan aja nih yang T hitung apakah lebih besar dari itu apa enggak. Jadi kita masukkan dulu ya biar nggak lupa. T hitung itu nilai mutlak T hitung, ini ada tandanya, ini berarti nilai mutlak T hitung. Kita nih mutlakin dulu, ini berarti minnya jadi hilang, jadi 3,5902. Oke, lupa ini menentukan keputusan langkah ke-6 gitu ya. Selanjutnya kan ini kita ketahui nih T tabelnya itu kan sama dengan 2,093. Jadi kita hitung, maksudnya kita tentukan nilai aturan penolakan H0-nya, yaitu ternyata T hitung lebih besar dari T tabel, berarti H0-nya ditolak, berarti H1-nya akan yang diterima ya kan. Dimana H0 sama H1 berbanding terbalik, dimana H0 tadi menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan nilai statistika antara sebelum dan sesudah. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa kalau H1-nya itu terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah diterapkannya metode ABG sebagai metode mengajar mahasiswa MMIPens 2020. Seperti itu. Nah, mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, dan saya harap semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan saya juga ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata atau salah perbuatan dalam menyampaikan materi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.